Masih pada di meeting room lagi di admit. Dok, ini sambil langsung Muka kita gue mulai kayak nggak apa apa-apa ya, nih? Dok? Kenapa? Tunggu dulu, lihat muka gue kayak apa nih? Katanya mau dimatiin aja ya ininya. Matiin aja, Video. enak nggak? Nggak nggak apa-apa, Dok. Cakep-cakep aja, Dok. Santai aja, Hah? santai aja, Dok. Tuh. Halo Bu, ada mamanya Pinandito juga tuh. Oh iya ya, iya Ini Dokter makasih. Edi. Makasih. Udah pas Iya, selesai, ha. ya udah. Sip, thank you ya, Dok. Ini Ya, aku langsung mulai, Dokter Ezi siap ya? backgroundnya apa sih aku background? Oke oke, aku siap. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ezi. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih semuanya untuk ibu-ibu yang belum kenal sama saya. Perkenalkan, saya Tia. Saya salah satu member juga di grup Tracheostomy Care. Di sini yang kita invite itu ada member-member dari grup Tracheostomy Care, Dokter Ezi. Sekarang membernya ada sekitar 220-an. Oh, keren. Ya, terus abis itu ada dari Good Work juga, komunitas Good Work, lalu ada komunitas dari Feeding Tube juga gitu. Jadi kita coba sebarin itu, termasuk juga kemarin saya share juga ke ketuanya Indonesia Rare Disease kayak gitu. Jadi nanti sekalipun nggak bisa datang semuanya, insya Allah recordingnya bisa tetap bermanfaat ditonton sama semuanya. Oke. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak sekalian, terima kasih udah bisa hadir pada hari ini. Dan memang acaranya cukup mendadak, tapi insya Allah semoga bisa berjalan dengan lancar. Hari ini Dokter Ezi akan tanya jawab sama kita tentang drooling procedure. Mungkin sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah Bapak Ibu share sekalian ke saya, mungkin boleh dijelasin singkat nggak ya Dokter Ezi? Drooling procedure tuh apa sih sebenarnya? Oke, baik. Mohon maaf dulu nih sebentar ya ibu-ibu. Saya nggak buka eh, kamera karena ada hal sebab-sebab tertentu. Jadi Baik. drooling procedures itu adalah asal katanya dari drool. Drool itu apa ya? Air liur ya, drool ya. Nah, jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk mengontrol air liur. Nah, kenapa air liur harus dikontrol? Pertama itu pertanyaannya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa kita nih sebagai manusia, kita punya 3 pasang kelenjar air liur, ya. Yang paling besar adalah yang di pipi, ya, yang di pipi, yang dekat telinga, yang kita sebut sebagai kelenjar parotis. Itu yang paling besar memberikan kontribusi air liur. Yang kedua adalah submandibula di bawah dagu. Sepasang juga kita bilang submandibula, kelenjar submandibula, dan di bawah lidah satu pasang lagi yaitu kelenjar sublingual. Nah, selain itu yang besar. Selain itu ada juga kelenjar yang kecil-kecil ya, yang ada di mukosa mulut kita, yang kita sebut juga sebagai kelenjar Weber. Nah, sebenarnya air liur itu ada fungsinya nggak sih? Ada ya. Air liur fungsinya apa? Kalau kita terlalu kering, akibatnya maka tidak akan gigi-gigi kita akan banyak berlubang atau yang kita sebut sebagai karies ya. Air liur juga punya enzim untuk mencerna makanan ya. Jadi air liur juga punya fungsi ya. Jadi nah benar baru mau bilang. Ini adalah kelenjar air liur yang mayor ya, kelenjar parotis yang kalau dia terinfeksi kadang-kadang orang bilang itu gondongan ya. Nah, biasanya terinfeksi oleh virus ya sehingga kita bilangnya gondongan. Yang kedua tadi submandibula dan yang ketiga adalah yang di bawah lidah sublingual. Nah, kelenjar-kelenjar ini bisa ada masalah, misalnya tersumbat ya. Kalau tersumbat jadi bengkak di daerah situ. Biasanya bisa tersumbat oleh infeksi atau oleh batu ya. Nah, sekarang pada anak-anak tertentu ya yang punya kebutuhan khusus tentu saja menurut saya mereka adalah anak-anak istimewa dan tentu saja orang tuanya juga istimewa ya. Nah, anak-anak ini mereka itu ada masalah dengan fungsi menelannya. Ya, jadi air liur yang diproduksi terus-menerus itu tiap jam, tiap menit, tiap detik itu semua tidak bisa ditelan
Sehingga air liur tersebut akan terkumpul di dasar mulut kita yang di situ ada saluran yang namanya pita suara. Pita suara itu posisinya dalam keadaan terbuka kalau untuk bernapas, ya. Nah, karena posisinya selalu dalam keadaan terbuka, air liur itu akan bisa masuk ke dalam pita suara, menyentuh pita suara. Sebenarnya pita suara itu punya sistem proteksi yang kita sebut sebagai laryngeal adduction reflex. Adduction apa sih? Menutup. Adduction to adduct ya. Nah, jadi begitu ada air liur, ada debu, ada air putih keselak gitu ya, kita pasti akan batuk. Batuk sedemikian kerasnya untuk melindungi paru-paru kita supaya nggak ada cairan lain yang masuk ke dalam rongga paru kita, ke paru-paru kita ya, dijaga oleh si pita suara. Kalau kita bicara nih seperti saya, pita suaranya rapat ketutup seperti yang di bawah ini. Sedangkan kalau kita diem atau kita tidur, kita bernapas ya, pita suaranya posisinya akan terbuka. Dan pita suara letaknya paling atas nih di paru-paru nih. Coba posisi laring. Ya, laring, laring. Bukan, ya, ya situ, di situ. Ya, di situ, di bawahnya lagi yang ada garis laring, tulisan laring. Nah, di situ. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya ini ada satu contoh pasien saya. Pasien itu dia terintubasi ya. Dia diintubasi karena ada masalah dengan pneumonia ya, berulang. Kemudian dia dimasukkan ke PICU, NICU ya untuk dipasang selang napas dibantu dengan ventilator. Ketika infeksinya udah membaik, tentu saja dokternya ingin melepaskan selangnya ya. Nah, begitu dilepas, nggak berapa lama dia oksigennya turun lagi atau yang kita sebut sebagai desaturasi. Ya, bolak-balik turun. Terus diobservasi lagi, diintubasi lagi, dipasang selang. Kemudian seminggu kemudian dicoba lagi diekstubasi, nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya bersama-sama dengan saya kita evaluasi pakai kamera ya, pakai kamera kita lihat bagaimana ketika selangnya dikeluarkan. Ternyata air liurnya dia itu tidak ditelan dan terkumpul di dasar mulut kita itu yang kita sebut daerahnya namanya hipofaring ya. Daerah hipofaring yang di situ ada pita suara. Dan karena anaknya sedang bernapas, maka pita suaranya akan posisinya terbuka. Ternyata air liurnya masuk dan anak ini refleksnya masih bagus, langsung pita suaranya menutup. Menutup terus, nggak kebuka-buka ya. Jadi akhirnya oksigennya nggak ada yang masuk. Turunlah saturasinya. Nah, disitulah letak fungsi tracheostomi. Ya, jadi akhirnya kita putuskan karena anaknya nggak bisa kita hentikan refleks proteksinya, nggak bisa kita berhentikan air liurnya, ya. Jadi fungsi menelan juga suatu fungsi yang sangat complicated ya, yang memerlukan saraf-saraf dan fungsi gerakan-gerakan dari otot yang sangat complicated dan itu tidak mudah untuk diatasi dan butuh waktu bertahun-tahun dengan latihan. Akhirnya kita bisa lakukan yang paling mudah adalah kita lakukan tracheostomi. Fungsi tracheostomi di sini tentu saja satu, untuk membypass jalan napas. Kedua, untuk membantu kalau ada air liur yang masuk. Ya, jadi anak ini walaupun dia punya LAR atau laryngeal adduction reflex, tapi ternyata ada juga yang sempat masuk yang menyebabkan dia akhirnya pneumonia berulang. Yang kita sebut dengan silent aspiration. Nah, jadi bantu lendir yang masuk ke paru kita bisa lakukan penyedotan atau kita sebut sebagai bronchial toilet. Terus ketiga, dia bisa membantu ketika pita suaranya tertutup, dia bisa bantu tadi napas. Ya, jadi anaknya sekarang bisa lepas ventilator, namanya Aisyah, belum bergabung kali ya. Mbak Ade, namanya Aisyah, belum ya? Aisyah, mungkin Dari kalau di... Lampung, dari Lampung. Oke, Nah, nanti kalau jadi ada nomornya boleh dok kalau ternyata belum masuk ya. ya, boleh. Oke.
Aku dimasukin aja ke grup itu kali ya. Makasih dok, boleh ya. Langsung kita add Tapi nih. tapi harap harap maklum ya Harap kalau aku sabar ya. bukanya Iya, malam. makasih loh dok. Makasih loh Saya dok. mesti Pada senang banget diinget-ingetin. tuh katanya makasih dokter Ezi Oke, boleh ya. udah mau masuk. Jadi akhirnya dia di tracheostomy dan sekarang udah bisa lepas ventilator ya. Karena masalah aspirasinya itu udah teratasi dengan adduction-nya dia, tapi napasnya bisa kita atasi dengan bypass tadi jalan napas ya dengan tracheostomy. Nah, jadi sekarang eh dual procedures itu adalah prosedur atau tata laksana yang kita lakukan pada anak-anak yang air liurnya tidak terkontrol. Jadi artinya gini, kalaupun dia udah pakai tracheostomy, tapi dia masih ngeces ke depan, suctionnya tiap menit ya. Jadi sebenarnya bukan karena eh, dia menjadi hipersalivasi, bukan, tapi karena emang tidak ditelan. Ya, jadi semua air liur itu secara normal terus akan memproduksi, nggak ada kata stop. Nah, tapi dia nggak ditelan. Jadi kalau yang banyak banget itu berarti nggak menelannya lebih parah daripada yang tidak banyak. Jadi ini adalah masalahnya adalah masalah menelan yang selama ini dievaluasi oleh dokter Elvi Zulka, teman sejawat saya, partner in crime saya, yang cantik itu loh. Kemudian dokter Lu ya, dokter Lu dengan fisioterapinya dan kita tidak pernah boleh merasa kok nggak ada perbaikan ya setelah lakukan fisioterapi. Karena proses itu fisioterapi walaupun kecil, walaupun sedikit itu adalah proses yang selalu ada kemajuannya, selalu dilatih. Sama seperti kita bisa jalan, anak kita bisa jalan itu gimana sih? Mulai merangkak, mulai merembet, mulai tatah, sampai dia bisa jalan dan sampai dia bisa berlari. Ya. Nah, saya juga baru dapat kabar nih kemarin dari dokter. Jadi kemarin saya operasi amandel anak. Kenapa anaknya itu nggak mau nelen, usia udah 2 tahun. Ya dia tidak mau nelan, tidak mau nelan makanan. Tapi alhamdulillah dia nggak sampai air liurnya sampai ngeces ke depan ataupun sampai dia harus ditrakeostomi. Tapi dia tidak mau menelan makanan. Nah, ternyata salah satu dokter anestesi yang kebenaran ngebius pasien tersebut punya masalah yang sama dengan anaknya sampai anaknya usia 6 tahun. Begitu sabarnya dia, tapi dia nggak mau pakai selang katanya. Jadi anak saya terus kasih susu, saya kasih nasi 1 biji di dalam mulut biar dia ngerasain. Kasih nasi lagi 1 biji sampai usia 6 tahun akhirnya dia bisa makan. Makanya sekarang udah gede. Artinya apa? Kita harus terus latihan, 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 nggak boleh putus asa. Kata dia prinsipnya masa sih manusia nggak bisa menelan makanan. Jadi dia prinsipnya itu tuh. Jadi akhirnya dia memberanikan diri nggak pakai selang makan. Nah, jadi anaknya minum susu terus. Tapi akhirnya sekarang udah normal, normal senormal-normalnya. Nah, jadi drill procedure itu yang saya lakukan adalah saya ambil kelenjar submandibulanya, saya ambil kanan dan kiri. Artinya produksi dari submandibula akan terhenti. Kemudian yang kelenjar parotis yang paling gede itu produksinya dari kelenjar parotis, saya ikat salurannya di pipi dalam. Kemudian parotisnya sendiri dilakukan botox. Ya, jadi botox itu adalah kalau sekarang ngetrennya orang-orang taunya kali buat perawatan kecantikan ya. Sekarang botox ngetren banget ya buat perawatan anti aging. Umur 30 udah mulai dibotox-botox ya. Jadi sebenarnya botox itu adalah botulium ya, botulium saya lupa kepanjangannya. Jadi dia fungsinya adalah eh, mematikan dia sebenarnya kayak mematikan fungsi otot ya. Jadi tentu saja kelenjar parotis juga punya otot yang memeras kelenjar parotis supaya mengeluarkan air liur gitu ya. Nah, jadi ototnya itu dilumpuhkan dengan botox itu, disuntik. Ya, jadi
yang sudah berhasil orang Indonesia adalah salah satu anaknya Ibu Ichen, namanya Matthew. Dia dengan Chart syndrome, ya dia dilakukan drooling procedures ini di Amerika, ya oleh dokter Mike Rutter. Nah, untungnya saya udah belajar nih, saya udah mulai bisa, saya udah mengerjakan 2-3 pasien, tapi dewasa, tapi sama aja, prosedurnya sama aja pada anak dan orang dewasa karena ini mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan mengerjakan anak ya karena baru ada calonnya yang dikonsulkan ke saya oleh dokter Elvi. Jadi mungkin akan saya kerjakan dulu procedure pada anak. Nah, dari 2 pasien yang udah kita lakukan rule procedure yang dewasa ini hasilnya sangat baik. Matthew juga yang anaknya Ibu Ican ini dia bilang sangat memperbaiki kualitas hidupnya dan mungkin kualitas hidup yang jaganya juga ya karena tentu saja kualitas penyedotan lendirnya juga akan sangat berkurang gitu. Jadi harusnya misalnya seharian itu bisa 30 kali nyaksien, sekarang mungkin bisa jadi cuma separuhnya mungkin ya atau mungkin bahkan yang awal pasien saya tuh bahkan cuma 5 kali gitu ya nyaksian seharian gitu menurut yang jaganya. Jadi efek sampingnya alhamdulillah tidak membuat dia kekurangan air liur karena air liurnya masih ada dari kelenjar lingual, kelenjar Weber yang kecil-kecil ya. Kemudian dari parotis yang dilumpuhkan itu dengan botox ya masih ada. Jadi fungsi fungsi yang lainnya tidak terganggu, tapi dia kualitas hidupnya jadi lebih baik. Jadi anaknya nggak ngencesan kemana-mana, udah bisa latihan ke gym untuk latihan yang lain, udah bisa bergerak lebih mobile ya dibandingkan dia harus hanya bed riding atau di tempat tidur aja dengan air liur yang banyak dan grok-grok dari kanul tracheostominya. Kira-kira gitu Bu Tia. Thank you banget Heeh. Dokter Ezi penjelasannya. Jadi eh, singkatnya nih Dok, untuk tindakan ini nih dilakukan berarti apakah sekali seumur hidup atau dia harus 3 bulan sekali harus kayak dibotox lagi atau gimana Nah, Dok? selama ini Matthew sih cuma sekali ya, Matthew Hmm, cuma hmm, sekali. Pasien saya juga sampai sekarang masih baru sekali, oke, baru oke, sekali. Dan produksi air liurnya yang tadinya pasien saya tuh bisa di dalam mulut aja saya lihat tuh udah berkubang air liur ya. Sekarang hmm, dalam mulutnya tuh di dasar lidahnya tuh saya udah nggak lihat lagi gitu. Kalau ya, dulu bisa yang di dalam mulutnya aja ada kubangan air di atas lidahnya gitu ya hmm, berkubang gitu banyak sekali hmm, ya kayak kayak air yang kayak gelas yang diisi air gitu sampai berkubang seperti itu ya, menumpuk. Heeh. Ya oke, tapi tidak menutup kemungkinan kemungkinan parotisnya harus disuntik lagi mungkin ada tapi Matthew selama ini kayaknya belum pernah diulang deh ya, ya iya. dia kayaknya 2000 berapa ya 2009 atau 2000 berapa Udah ya lama ya, udah berarti lama. hampir 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 Apa 5 tahun. 2019 kali 2000 2019 dong harusnya. 2000 ya ya sekitar 5 tahunan lah ya. ya Oke, dan oke. ibunya sampai mamer-mamerin ke saya tuh anaknya udah bisa pergi ke gym Iya, untuk dilatih gitu ya. Nah, Ibu Ijen kan kebenaran mempunyai dana buat pergi ke sana ya. Dan ya. dari Ibu Ijen juga saya tahu tentang rule procedures ini. Makanya waktu saya ke Cincinnati, saya benar-benar pengen lihat gitu kan tindakannya sebagai dokter bedah Oke. kepala leher. Saya udah sering ya operasi kelenjar submandibula tuh saya sering sekali. Ya, Bukannya sering sekali lah, maksudnya saya well known lah dengan anatominya, dengan fungsinya gitu ya. Jadi saya mengadaptasi lah kemudian sampai Jakarta saya langsung mengadaptasi dan saya bisa langsung kerjakan pada pasien saya gitu. oke. Kalau boleh tahu ya dok ya, pertama itu jadi kan tadi dokter sebenarnya udah touch upon itu sih. Jadi kayak stepnya tuh sebenarnya apa sih? Jadi kayak misalnya nih, oh dia coba terapi dulu deh kan biasanya anak-anak tracheostomi itu dikirim ke dokter lu kan ya Iya, untuk fisioterapi dan sebagainya. Misalnya drooling procedure itu apakah setelah misalnya, oh ini 6 bulan fisioterapi nggak progres, jadinya dia di drooling procedure atau gimana tuh dok ya. sebenarnya?
Ya, bisa seperti itu. Hmm. Jadi tetap harus latihan menelan dulu ya menurut saya ya, Ya. karena kan tindakan Mm-mm. ini cukup invasif ya, maksudnya memerlukan operasi ya. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian anaknya tentu aja harus dirawat di rumah sakit. Pakai BPJS bisa kok ya. Saya menyiapkan diri saya kok untuk di BPJS kita bisa melakukan tindakan ini. Jadi Oke. kita bisa lakukan dengan tentu saja ya lupa tindakannya dilakukan di kamar operasi ya. Jadi Ya. memerlukan dokter anestesi, pemeriksaan darah, kemudian toraks foto, kemudian konsul bagian anak untuk toleransi operasi dan anestesi gitu. Ada yang tanya tuh. Nah, jadi tentu saja nggak ujuk-ujuk air liur banyak Langsung. terus langsung drool procedures gitu. Kayaknya nggak penting juga kayak gitu ya. Jadi kita Mm-mm. ada anak yang cukup berhasil ya. Ini adalah anak-anak yang benar-benar kualitas hidupnya jadi jelek sekali sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain karena ngurusinnya hidupnya cuma dengan air liur aja yang diurusin gitu. Iya. Karena air liur menutup jalan napasnya, karena air liur ngencas ke depan gitu ya. Sampai Mm. repot banget deh hanya untuk nyaksien gitu. Seperti Oke. itu. Ada clear cut-nya nggak sih dok? Jadi kayak misalnya kalau seandainya 6 bulan masalah air liurnya nggak selesai juga di fisioterapi gitu, itu dipastikan drooling procedure gitu. Ada clear Nah, cut seperti itu nggak sih dok? harusnya ada ya, tapi mungkin Oke. memang saya belum terlalu Belum belum tahu mengeksplor. ya. Nanti kalau saya udah dapat protapnya, Ya, protapnya berapa, kita mungkin bisa eh, ya. share di sini Boleh juga. di-share ya dok ya. Jadi Iya, biar ya, kan di sini beragam dok. Jadi ada yang anak-anaknya tuh baru di tracheostomy masalahnya air liur. Tapi ada yang misalnya sudah bertahun-tahun tuh. Nah itu tuh kira-kira setelah berapa lama ya dia anaknya udah mulai bisa konsul sama dokter Ezi. Dok ini apakah anak saya butuh drooling procedure atau apa gitu. ya. Jadi kalau ada Saya rasa sih informasi. Hmm. konsulnya juga bisa bersama-sama dengan saya jadi gini, keputusan Mm-mm. kita drooling itu adalah keputusan antara saya, Dokter Zulka dan Dokter Lu Oke, gitu. bertiga itu ya dok Ya, seperti ya. biasa ya. Jadi kayaknya nih anak udah terganggu sekali nih dengan dengan air liurnya. Mungkin terapinya Dokter Lu juga tahu udah sampai mana gitu kan Iya ya. betul. Mm-mm, Mm. itu akhirnya kita putuskan untuk kita lakukan rule procedures. Kita Oke. sarankan gitu. Oke, baik dok. Jadi sebenarnya ini saya coba jadi untuk gambaran untuk ibu-ibu yang mungkin baru di sini ya Bu. Jadi dan terutama yang misalnya jadi pasien bukan di RSCM. Jadi kalau sana di RSCM itu biasanya timnya tuh ada 3. Jadi ada dokter Ezi dari THT, terus ada dokter Elvi juga THT, sama Laring, dokter saya Loh THT dari rehab medik. laring-faring, THT dokter laringfaring. Elvi bronkoesofagologi, ya, Ya. dan dokter Dan Lu rehab medik, ya, iya betul. Jadi biasanya 3 dokter ini, biasanya dokter Elvi adalah yang bantu visnya ya dok ya. Vis ya, itu adalah tes menelan, dokter Ezi biasanya untuk mengecek kondisi laring-faringnya seperti itu. Terus dokter Luh itu membantu dari rehab mediknya seperti itu. Dan 3 ini adalah berkoordinasi gimana caranya satu tim itu untuk membantu tumbuh kembang anak-anak tracheostomi seperti itu. Dan yang dimaksud dokter Ezi tadi 3 dokter ini berdiskusi adalah untuk dilihat progres secara keseluruhan anak-anaknya seperti apa gitu. Itu sih gambarannya. Dok, kalau seandainya ini saya coba balik ke pertanyaan dari ibu-ibu ya. Sebenarnya kalau digambarkan dari secara singkat, dok, sebenarnya penyebab si anak-anak ini air liurnya nggak bisa mereka telan, apa sih dok? Misalnya dia ada gangguan neurologis kah atau apa gitu dok, sampai anak-anak ini nggak bisa menelan. Tadi kan dokter menjelaskan ya mekanisme kenapa si air liur itu nggak ketelan gitu. ya, Tapi sebenarnya penyebab anak-anak ini nggak bisa nelen air liurnya sendiri itu karena apa ya dok? iya. Sebagian besar memang ada gangguan neurologi. Jadi memang, jadi kita bisa menelan itu, dengan proses menelan. Proses menelan itu sangat complicated ya. Tentu saja yang mengatur adalah di otaknya. Jadi diatur oleh nervus glossopharyngeus. Ya, jadi pertama-tama sebelum dia menelan, rangsang otaknya akan kita mengunyah makanan dulu atau kita minum ya. Kemudian langit-langit atasnya akan ketutup ya, yang ada ufulanya itu langit-langit atas. Kemudian pita suara juga akan tertutup
kemudian epiglotis akan menutup pita suara, kemudian esofagusnya terbuka, makanan akan didorong ke atas oleh lidah, baru masuk ke dalam esofagus yang terbuka tadi. Kemudian di esofagus juga ada gerakan yang seperti usus yang membawa makanan itu ke bawah. Jadi sangat complicated ya. Jadi tentu saja gangguannya bisa berupa mulai dari proses di mulutnya, lidahnya tidak bisa membawa makanan atau air liurnya ke belakang, bisa dari gangguan penutupan pita suaranya ya, bisa juga Oral, laring. dari ya dari faringnya. Jadi gangguannya bisa gangguan fase oral, bisa gangguan fase faring, bisa gangguan Hmm. fase esofagus. Dan Oke. itu adalah gangguan saraf, hampir semua gangguan saraf. Jadi Oke. tentu saja ada anak yang tadinya saya lihat air liurnya seperti waterfalls ya, masuk ke dalam pita suara ya, itu sampai di trakeostomi, kemudian ketika di usia berapa gitu ya, tiba-tiba Hmm. mungkin fungsi menelannya tiba-tiba mulai matang, mulai matur atau kembali atau latihan, saya juga dokter lu Ya, lah yang paling ngerti itu ya. ya. Kemudian tiba-tiba dia terlepas kanul trakeostominya nggak bisa dimasukin lagi, tapi anaknya nggak apa-apa. Itu yang saya selalu kalau ditanya, dok, kapan sih anak saya pakai trakeostomi, bisa lepas trakeostomi itu kapan? Saya selalu bilang, kita nggak pernah bisa tahu kapan Hmm. anak-anak istimewa ini lepas trakeostominya, Hmm. Hmm. gitu. Karena Oke. emang kita nggak pernah tahu, ya. Oke. Iya, nanti ibu-ibu mungkin saya bisa share ulang. Sebenarnya video ini udah lama ya dok ya. Kita pernah ngomongin soal prosesnya ya, proses oral, laring-faring, esofagus seperti itu. Nanti akan di-share lagi deh ke pasien-pasien yang masih baru seperti itu. Jadi biar dapat gambaran lebih luasnya lagi. Nah nanti mungkin dok kita bisa ngobrol. Jadi aku jadi keinget sih. Kebetulan aku ada teman dia itu ambil jurusannya namanya computational biology dok. Jadi computational biology tapi selama ini dia penerapannya untuk penyakit jantung sih. Jadi kalau penyakit jantung itu dia tuh bisa menebak kapan dia kena penyakit jantung. Jadi misalnya aku alhamdulillah nggak ada diagnosa penyakit jantung sama sekali gitu. Tapi ya dengan teknologi itu bisa menebak apakah mungkin nanti masa depan orang tuh jadi bisa tahu ya kapan dia bisa didekanulasi gitu dengan keilmuan ini gitu. Jadi Ya. ya semoga aja nanti ke depannya bisa seperti itu. Nah ini dok pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya ada kaitannya sama penyebab sih. Ini salah satunya mereka tuh tanya apakah sebenarnya NGT itu juga mempengaruhi si air liurnya tuh gampang masuk ke jalan nafas ya dok ya kayak gitu. Enggak. Jadi NGT itu tidak mencegah aspirasi. Itu yang harus kita ketahui dulu. Jadi dengan pemasangan NGT, dia tidak makan, kan sebenarnya kenapa sih dipasang NGT? Karena anaknya nggak bisa menelan, nomor satu, ya kan? Dibantu pakai NGT. Terus kedua, apakah NGT akan mencegah terjadinya, oh ya salah, maksud saya gini, nomor satu tadi untuk memasukkan makanan. Kenapa? Karena anaknya nggak bisa makan lewat mulut. Kenapa nggak bisa makan lewat mulut? Karena takut jalan makanannya itu masuk ke jalan napas atau yang kita sebut sebagai aspirasi. Ya. Nah, sekarang apakah NGT mencegah aspirasi? Enggak. Jadi Hmm. aspirasi tetap bisa terjadi kalau walaupun kita pasang NGT. Aspirasi apa? Kan nggak ada yang dimasukin makanan. Aspirasi air liur, aspirasi asam lambung yang naik ke atas yang kita sebut sebagai reflux. Hmm. Itu tetap bisa terjadi. Nah, Hmm. kalau misalnya anaknya reflux, reflux itu juga bikin membuat sensitivitas dari larinya juga berkurang. Jadi efek larnya juga bisa nggak ada, kayak baal, kayak nam. Ya, jadi Hmm. apa ya, kayak nam. Nam Iya itu ya. Mati baal, rasa, baal, mati mati rasa. rasa. Hmm. Ya, jadi ketika ada air liurnya mau masuk, dia udah nggak batuk lagi. Mungkin Nggak ada ada sensitif anak, lagi. Hmm. mungkin ada anak yang suka lagi diam tiba-tiba batuk. Hmm. Artinya apa? Itu masih bagus Hmm. refleksnya, ya. Hmm. Ada anak yang tiba-tiba keselak gitu. Itu Hmm. berarti dia masih bagus refleksnya. Tapi Hmm. ada yang anteng aja udah masuk air liurnya kayak air terjun ke dalam pita suara, dia Toto biru gitu. aja gitu.
Tahu-tahu Hmm. anaknya biru aja gitu, ya. Ya. Tahu-tahu udah pneumonia aja gitu. Jadi kira-kira dok, kalau kalau aku coba clarify pertanyaannya ya. Jadi apakah si NGT itu dia menyebabkan ini ya dok ya, menyebabkan dia tuh makin masuk ke paru gitu air Enggak, liurnya? enggak, Enggak. Oke. enggak. Tapi NGT membuat esofagus lebih terbuka, iya. Karena yang harusnya esofagus itu tertutup, dengan Mm-mm. adanya NGT dia jadi lebih terbuka. Yang, Oke. yang mengancam apa? Reflux. Oke. Reflux. Tapi bukan gara-gara pasang NGT terus jadi mempermudah terjadinya aspirasi. Itu salah. Oke. Itu itu pernyataan yang salah. Atau Ya, yang benar adalah NGT tidak mencegah aspirasi. ya. Ya, Oke, jadi sebenarnya nggak bikin air liurnya juga makin masuk ke jalur pernafasan, tapi memang NGT itu karena dia membuka si esofagus, ya kan? Itu jadi dia lebih potensi refluksnya ada gitu ya dok ya. iya. Oke, itu. Jadi semoga nanti clear ya Bapak Ibu yang nanya ini. Tadi Dokter Ezi juga udah eh, cukup menjawab ya. Jadi sebenarnya drilling procedure ini di RSCM ya dok ya. Apa ada di rumah sakit lain yang Dokter Ezi juga praktek dok? Oh, Kalau bisa aja. Oh, Saya oke. lagi pengen semua kodi laring-faring supaya bisa belajar drooling procedures gitu ya. Kalau cuma saya Hmm. nggak ada manfaatnya nanti. Kalau cuma saya doang yang bisa. Jadi ilmunya ini harus diajarkan ke orang-orang dari laring-faring lainnya gitu, yang di Ya, Jawa, yang di mana. Tujuan saya sih pengen daerah-daerah. kayak begitu. Ya. Ya, tapi selama ini berarti yang secara fasilitasnya udah ada, dokter Ezi ada tuh di RSCM ya dok ya? Ya, Oh, prosedurnya tidak membutuhkan alat-alat canggih kok, ya. oke. Nggak perlu. Jadi kalau misalnya sementara ini saya bisa, dokter Syahrial bisa. Oh ya, satu lagi dokter Syahrial tuh yang suka Dokter Syah. ngurusin anak-anak juga ya. Dokter Syah Eh, juga udah bisa ya dok ya untuk ya, nangani. ya, dokter Syah juga udah bisa. Jadi Oke. eh, sementara kita berdua bisa nih. Mungkin nanti Hmm. abis ini dokter Raski. Dokter Raski itu adalah fellow saya yang Ya, lagi di Laring-Faring sekarang. Dia itu lokasi prakteknya di Bekasi. Mungkin nanti dokter Raski bisa gitu sebentar lagi. Pelan-pelan lah. Dokter Dewi ya, di RSUI juga udah mulai mulai pernah lihat lah gitu. ya. Insya Allah semoga jadi amal jariah ya dokter Ezi. Iya, Ilmunya iya, dibagi-bagi ya dok. iya. Ini dok, ada juga kan anak-anak tracheostomi itu dia punya masalah aspirasi gitu ya dok ya. Dan dia tuh pneumonia berulang-ulang kayak gitu. Terus ada komplikasi di paru dan sebagainya. Apakah dengan si anak ini kita lakukan drooling procedure, si aspirasi pneumonia berulang-ulang ini langsung berhenti gitu dok? Biasanya memang aspirasi pneumonia ini kan karena memang namanya aspirasi pneumonia terjadinya Hmm. karena aspirasi ya. Ya. Mungkin kita Hmm. bisa bisa mungkin jadi akan jauh berkurang atau berhenti gitu. Hmm. Jauh berkurang atau berhenti ya? Iya. Oke. Misalnya nih, tiap bulan ke rumah sakit, Hmm. mungkin jadi setahun sekali doang gitu Hmm. Ya, pneumonia. Tapi ya. kan kita harus tahu juga ya, pneumonia nggak semuanya gara-gara aspirasi pneumonia. Betul, betul, Bisa betul. dari Virus. virus ya, Ya. ya, Bener juga sih. Jadi kalau seandainya dia pneumonianya dulu yang dicari tahu ini karena apa gitu ya? Apakah karena ya, virus atau ada gangguan aspirasi, organ lain? ya. Nah ini ada lagi nih dok, pertanyaan-pertanyaan lagi. Nanyanya gini, jadi ini ada anak, dia itu tuh sudah divonis akan pakai kanul sampai nanti dia besar dok. Nah dia itu em, kenapa divonis seperti itu? Karena katanya ada tumor yang tumbuh lagi setelah melakukan operasi eksisi. Aku sendiri nggak tahu ya dok operasi eksisi itu apa gitu. Kira-kira apakah drooling procedure ini bisa membantu anaknya suatu hari bisa didekanulasi seperti itu dok? Hmm. Ini agak kurang jelas nih. Nomor satu, operasi Heeh. eksisi itu artinya operasi mengangkat tumor. Mm-mm. Tumornya di mana? Hmm, mungkin ya, nah ini nggak dijelasin sih, tapi saya curiga Kalau tumornya sampai di daerah ini lagi ya dok, daerah kayak laring-faring gitu loh. Jadi dia tumbuh lagi setelah dioperasi eksisi, jadi dia divonis untuk akan pakai kanul sampai dia gede gitu.
Nah, kayaknya sih nggak ada hubungannya sama drooling procedure ya dok ya. Tapi saya bukan dokter ya, jadi 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 sekarang masalahnya menelannya gimana gitu. betul. Dia pakai kanul itu karena tumornya yang menutup jalan napas Hmm, atau si tumornya itu mengganggu fungsi menelannya ya, sehingga dia tidak bisa menelan sehingga ya. ada saliva. Itu Hmm, juga kalau memang pernyataannya sama yang kedua, dia hmm, mengganggu fungsi menelan sehingga tidak bisa menelan salivanya, hmm, itu bisa drooling procedures. oke. Tapi kalau Sebenarnya tumornya harus dampaknya pakai kanul tracheostomi karena tumornya eh, tumbuh-tumbuh terus. tumbuh terus di daerah situ mengganggu jalan Ya. napas, ya dia Hmm, harus pakai tracheostomi oke. gitu. Tumor Jadi yang tumbuh terus itu bisa aja yang namanya papiloma laring. papiloma laring ya. Iya, Oke. jadi papiloma laring itu adalah tumor atau Hmm, benjolan yang tumbuh di pita suara ya. yang dia disebabkan oleh virus dan virusnya kok HPV virus ya. ya? Iya, HPV. HPV, Human Papilloma Viral. Nah, Hmm, sebenarnya sekarang kita udah mulai mendapatkan titik terang nih bahwa hmm, anak-anak harus divaksin ya, HPV 3 kali. ya. Ya, ada yang setelah divaksin HPV 3 kali jauh berkurang pertumbuhan tumornya itu. Ya. Ya, nah terus ada lagi kita tambahin lagi namanya anti vascular growth factor. Tapi itu mahal memang kayak obat kemo ya Ya. targeted terapi. Setelah dikasih itu kemudian dia akan perbaikan. Nah, satu lagi hal yang perlu di pernyataan saya yang mau saya perbaiki adalah bahwa Hmm. tumor yang tumbuh-tumbuh terus-terusan itu sebenarnya harusnya nggak boleh ditrakeostomi. Hmm. Karena dengan kita membuat luka, membuat Ya, trakeostomi, ya. itu artinya kita membuat luka di mana virusnya nanti akan tumbuh di situ lagi, jadi Nah, akan di situ semakin lagi. turun. Oh. Nah, Hmm. tapi permasalahannya adalah anak-anak ini datang ke RSCM atau ke rumah sakit manapun udah nggak bisa diselamatkan lagi kecuali di trakeostomi. Ya, Jadi tumornya tumbuhnya udah penuh sekali di jalan napasnya. ya. Dan saya pernah punya pasien yang datang dari daerah nih Mhm. dengan papiloma laring yang penuh di pita suara. Mhm. Siapa adik kamu namanya? Siapa? Adik aku. Ah, ah. Maksudnya anak aku Eh, apa gimana? bukan Yang asisten moderator kita satu lagi. Iya, via. aku. Via adiknya, bukan? Ah, Iya, aku betul. adanya. Iya, coba Via bantuin deh cari papiloma laring di Mm, Google, mungkin bisa di HPV share. ya. Nah, Oh, coba ya heeh, bentar. Google. Kok Nah, oke jadi oke. ketika dia datang dia udah nggak bisa napas anaknya, nggak bisa juga selang selang dimasukkan ke jalan ke pita suara untuk dibius untuk kita ambil operasinya kan itu harus dioperasi. Mm-mm. Nah, nggak ada jalan lain akhirnya di tracheostomi itu penyebabnya gitu. Jadi kebanyakan datang selalu udah dalam keadaan sesak. Sesaknya Mm-mm. udah sampai grade 3. Kalau ini masih kecil-kecil banget nih. Mm-mm. Coba papilloma laring recurrent. Recurrent Recurrent. CURRENT. Juvenile, tambahin deh. I- Juvenile. ENC recurrent. Ya, coba. Juvenile. Nah, nih kayak gini. Udah penuh begini gimana coba? Ini ada yang Yang gambarnya benjol-benjol banget nih. Ya, ya, kelewatan. Iya, kirinya. Ya, coba. di open image new tab. Nah, Nah, bahkan ada yang item-itemnya udah nggak ada. Item-item itu kan berarti lubang napas ya. ya. Bahkan ada yang item-itemnya udah nggak ada. Nah, tentu saja harus sangat dibutuhkan kemampuan atau skill dari operator dan dokter anestesinya. Ya. Kalau dokter anestesi melihat kayak begini, dia udah nggak mau. Pasti minta tracheostomi. Mm-mm. Dia tidak akan mau ngebius pasien karena dengan keadaan seperti ini. Jadi pasti saya minta di tracheostomi. Nah, akhirnya pasiennya harus di backup tracheostomi.
dengan saya bilang backup aja, banyak yang udah nggak mau karena takut dengar kata tracheostomy ini. Hmm. Jadi saya nggak tahu deh tuh anak menolak, orang tuanya menolak ya. Hmm. Kemudian apa namanya, nggak apa namanya, nggak tahu saya kabarnya sekarang dia bagaimana. Napasnya aja waktu itu udah sesek. Tapi haknya dia, saya nggak bisa maksa. Nah, Ya. tadi saya baca sekilas tuh anaknya hygroma coli. Nah, hygroma coli sebenarnya bisa ya diatasi, Pak. Kita Hmm. suntik-suntik, setiap dia membesar, diambil lagi gitu. Sampai suatu saat mungkin nanti dianya tambah gede, mungkin kanulnya bisa dilepas Hmm. Insya gitu. Allah. Insya Hmm. Allah. Mm-mm. Oke, oke dok. Dok, ini aku lanjut lagi ke pertanyaan yang lain ya. Jadi ini ada anak, dia tuh sudah ditracheostomi dari tahun 2019. Umurnya sekarang udah 5 tahun. Nah, dia tuh akhir-akhir ini kalau lagi bengong terus dia kesedek lagi sama ludahnya sendiri katanya. Itu baiknya gimana ya, Kak? Sementara ini saya tuh kalau anak saya udah mulai kelihatan bengong, saya ajak interaksi dia walaupun dia belum paham. Nah, kalau ngadepin yang kayak gitu gimana ya, Dok ya? Ya diajak interaksi terus anaknya jadi nggak kesedek ya. Artinya anaknya nelen. Hmm. Jadi kemarin-kemarin ini kalau dia bengong mungkin dia lupa menelan. Nah, iya itu gimana tuh, Dok, kalau seandainya kayak gitu Ya ya? kayaknya bapaknya udah tahu, masa orang tuanya udah bisa mengatasi itu dengan mengajak dia berinteraksi, Hmm. akhirnya anaknya mulai nelen, mulai apa gitu. Nah, Sebenarnya ya mm-mm. itu anaknya berarti lupa menelan sampai air liurnya menumpuk. Itu bisa dilakukan apa ya, Dok, kalau anaknya suka lupa menelan gitu? Apakah si Ini ini misalnya ini dia udah pakai tracheostomy. udah pakai tracheostomy Indikasi dari 2019. tracheostominya dulu kenapa? Nggak tahu ya. Oh, ini nggak disebutin sama dia, Dok. Ya, eh, ya kalau memang ternyata dia ya tetap harus fisioterapi kalau menurut saya. Fisioterapinya jangan ditinggalin ya, biar dia nggak, Iya, biar biar apa dia nggak saraf lupa. menerannya ini ya, saraf menerannya Iya, aktif terus gitu ya. iya. Oke, terus, oh ini ada yang nanya, tapi ini pertanyaannya mungkin bisa kejawab sebenarnya sama video-video kita sebelumnya ya. Jadi itu ada mungkin nih pasiennya baru ya dok. Jadi dia Iya. nanya, katanya apakah tracheostomi ini permanen atau hanya sementara bisa tutup kembali. Pasien saya ini anak ini udah di tracheostomi dari 30 Desember 2024. Jadi masih baru dok, baru 1 bulanan ya. Selama 2 minggu ini pakai ventilator dengan oksigen 1 liter. Ya sebenarnya ini udah dijawab sih Pak Bu untuk di video-video sebelumnya nanti insya Allah akan dibantu. Jadi sebenarnya dibalik lagi alasan di tracheostominya kenapa gitu. Nanti kalau alasan tracheostominya itu sudah tuntas, diselesaikan, ya insya Allah anaknya bisa dekanulasi. Mungkin Dokter Ezi bisa ada yang ditambahin dok dengan pertanyaan seperti itu. Eh, kalau dari statement bahwa anaknya sekarang masih pakai ventilator, berarti dia Ya. dia terintubasi lama. Jadi Hmm. anaknya masih belum bisa bernapas sendiri, Mm-mm. Mm-mm. sehingga dia dipasang selang napas terus-terusan yang Ya. tersambung ke ventilator, ke mesin. Ya. Nah, si selang napas itu yang kita sebut dengan endotracheal tube ini Ya. tentu saja membuat trauma ya, trauma ke pita suara dan trauma Ya. ke jalan napas atau trakea. Tentu saja untuk mencegah trauma ini karena nanti komplikasinya adalah akan terjadi penutupan jalan napas. Kalau ada Hmm. trauma, kemudian ada luka, kemudian Hmm. terjadi proses penyembuhan luka yang berlebih sehingga akhirnya jalan napasnya tertutup yang kita sebut sebagai stenosis trakea atau Ya. stenosis laring. Nah, Hmm. jadi harus dilakukan tracheostomi itu ya Hmm. untuk Hmm. mencegah komplikasi tersebut. Karena itu suatu komplikasi yang sampai sekarang pun masih menjadi masalah dunia tuh stenosis ya. Ya. Jadi kasusnya pun di tempatnya Mike Rather atau di Cincinnati Hospital itu the best children hospital untuk RW ya. Itu Ya. juga masih banyak sekali dan masih jadi masalah gitu ya. Jadi belum Hmm. belum selesai masalah ini walaupun penanganannya macam-macam tuh. Mulai Ya. dari yang cuma pakai balon, dipasang Mm-mm. kartilago ambil dari iga dipasang Ya. ditapel di leher supaya jadi lebih gede Ya. atau sampai yang slide tracheoplasti ya masih ada tetap masalahnya Mm-mm. ada.
Nah, Stenosis ya. ya stenosis itu yang paling kita nggak mau. Nah, Ya, eh, jadi target Bapak yang pertama adalah gimana caranya anak Bapak lepas dari ventilator dulu. pelan-pelan ya, Iya, betul-betul. targetnya yang nomor Spontan satu dulu itu spontan supaya dia bisa napas pakai kanul sendiri. tracheostominya dulu, Pak. Mm, Targetnya itu mm, dulu yang paling dekat. Ya, mm, kalau mm, mm. infeksinya baik, kemudian Ya, air liurnya bisa terkontrol, ya. Terkontrol artinya bisa disuction-suction dengan kanul tracheostomi atau bisa disuction-suction lewat mulut ya. Dia nggak ada yang masuk ke jalan napas, mungkin dia bisa lepas ventilator gitu. Kalau ya. infeksinya udah nggak ada. Nah, Mm, kalau udah lepas, baru nanti kita lihat masalahnya apa lagi nih. Kalau memang mm, dia nggak ada gangguan menelan, nggak ada aspirasi air liur ya, udah ya, mungkin kita bisa dekanulasi. betul. Tapi satu-satu Mm-mm. dulu ya, Dok. Jadi bisa nafas ventilatornya ini Ya, dulu. bisa nafas spontan dulu. Spontan Mm-mm. dulu. Ya, Ventilator juga kan ibu-ibu di sini lebih jago nih kayaknya dari saya. Apalagi yang iya. lama pakai ventilator. Ibu-ibu biasanya sampai tahu ya settingannya ada yang supported atau apa seperti itu. Jadi nanti PS, pelan-pelan. SPMP. Iya, nanti biasanya udah yang paling spontan dan stabil, insya Allah baru kita bisa ngomongin yang lebih jauhnya lagi gitu ya dok ya. Seperti Iya. itu. Dok, ini ada yang nanya lagi mungkin nih dari daerah kali ya dok ya, atau mungkin belum pasiennya dokter Ezi. Katanya gini, kapan ya anak saya bisa dekanulasi? Saat ini sistem syaraf syaraf otaknya itu udah baik untuk fungsi pernafasannya. Itu kita taunya dari mana? Apa harus cek atau apa? Dan kira-kira perlu treatment apa biar bisa didekanulasi katanya. Gimana gimana Mbak Tia? Ya, jadi katanya eh, orang tuanya ini nanya kapan anaknya bisa didekanulasi. Terus dia ini katanya kita bisa tahu dari mana kalau sistem syaraf otak anak kita itu sudah baik fungsi nafasnya. Seperti itu. Karena kan misalnya tadi dibilang, oh ini ada gangguannya, gangguan neurologis seperti itu loh dok. Nah, itu kira-kira kita tuh tahu dari mana sebagai orang tua kalau sistemnya itu sudah membaik gitu dari gangguan-gangguan ini gitu. eh kalau eh, kalau napas spontan itu adalah proses di batang otak memang, di batang otak ya. Jadi kalau misalnya ada pasien kecelakaan, kemudian mati batang otak ya dia nggak bisa Ya, bernapas. hmm, Harus ventilator terus ya. ya, ya, Jadi jantungnya bagus, semuanya bagus, semuanya bagus, tapi dia cuma satu aja masalahnya, nggak bisa hmm, napas. Itu harus hmm, disupport sama ventilator. Nah, hmm, anak-anak neurologi dengan kelainan neurologi ini kayak bukan masalahnya bukan di batang otak, bukan hmm, dia nggak ada, bukannya dia tidak bisa bernapas, tapi ya, napasnya dia itu kurang ya, volumenya atau kurang eh, drive untuk napasnya gitu ya, ya, sehingga ya, harus pakai supportnya disupport sama ventilator. hmm, Nah, hmm, kalau misalnya saya bilang tadi udah bisa napas spontan, ya tentu saja tadi setting ventilatornya mulai perbaikan. Kan kalau ya, kita pakai ventilator tuh Bu, hmm, setting oksigen itu juga bermacam-macam. Ada yang ya, setting oksigennya 100%, ya, ada yang kemudian udah bagus nih, udah bisa turun jadi 60% gitu ya. ya, supportnya ya, hmm, Sekarang konsentrasi oksigennya udah 21% nih. hmm, Artinya udah sama dengan udara yang kita hirup. Jadi ya, oksigennya udah nggak masalah nih, udah bentar lagi mungkin bisa lepas gitu dari hmm. ventilator. Mungkin itu tanda-tandanya Oh, Vi, tolong dibantu tuh ke mute kayaknya. Nah, memang kita nggak bisa bilang otaknya udah berfungsi baik itu enggak, tapi kita melihat klinis. Klinis anaknya misalnya nggak sering biru lagi. Ya, Anak, soalnya kadang-kadang ada yang udah pakai ventilator aja masih masalah gitu. ya, oke. Iya, jadi kita ngelihat klinis biasanya. Nggak perlu harus MRI, nggak perlu CT scan, nggak perlu. Tapi Klinis kita itu melihat kunci ya dok ya. Heeh. ya, Iya. ya, Kadang dari klinisnya aja sebenarnya udah kelihatan ya dok, ini anaknya udah perbaikan atau belum kayak gitu. iya. Itu, Dan yang paling tahu orang mm, tuanya biasanya, betul, karena orang tuanya yang nemenin dia hari-hari. iya. Gitu. Itu eh, pelan-pelan
orang tua tracheostomi, kita jadi tahu sih kondisi anak klinis kita ya. Kayak, oh nafasnya ini lebih cepat dari biasanya, atau ini lebih lemes dari biasanya. Tapi insya Allah semoga pelan-pelan kita makanya sesama orang tua saling sharing juga sih. Kayak kondisi-kondisi klinis satu sama lain untuk jadi pelajaran yang lainnya juga seperti itu. Ya, Oke, ini kalau ini ada pertanyaan selanjutnya, tapi ini sebenarnya udah dijawab di eh, sesi-sesi kita sebelumnya, Dok, soal fungsi berarti mental. ya saya Mm-mm. aja kadang-kadang belajar loh dari orang tua. Wah, iya. Masya Benar, Allah. orang tua itu Masya Allah. Jadi Karena setiap tiba-tiba, hari ya, Dok ya. iya. Jadi kadang-kadang saya belajar dari orang tua. Misalnya apa? Alat suction. Ini alat Mm-mm. suction lucu sekali. Jadi kalau kita berpergian atau naik kendaraan umum kan nggak bisa ada listrik buat Betul. suction, mesin suction kita nih. Iya, Jadi bahkan ada yang pakai alat buat nyedot komedo iya betul. disambungin Hidung. ke mukosa ekstraktor buat nyaksien anaknya. Itu saya belajar dari pasien. Berikutnya ada yang alat buat nyedot galon, Mm-mm. menyedot air galon juga dipakai buat nyaksien anaknya. Itu saya Iya, belajar dari pasien-pasien saya. ada aja idenya ya, Iya, Dok. ada-ada aja namanya orang tua ya. Ketika Iya, dia kepepet, ketika dia itu langsung ide-idenya keluar dan saya iya, menangkap itu sebagai pelajaran buat saya gitu. Saya iya, foto-fotoin aja, saya share lagi sama pasien yang lain. iya. Ya, jadi kita belajar sama siapa aja, ya. Insya Allah. Jadi, ya nih dok, ini ada pertanyaan lanjutannya. Katanya kalau eh, berarti belum bisa dilakukan dekanulasi ya dok, kalau seandainya fungsi menelannya belum baik, betul. Eh, Betul. dan sering mengalami drooling karena sering berkaitan dengan dahak terlalu banyak atau sering dilakukan suction. Ya, Ya, intinya betul. dokter Ezi pernah menjelaskan ya dok, jadi kalau fungsi menelannya belum baik, memang belum aman untuk dilakukan dekanulasi ya dok, kayak Ya, gitu. Seperti itu. Terus abis itu, oh iya dok, kira-kira sebenarnya kondisi apa sih dok yang anaknya bisa kita bilang, oh udah siap nih drooling procedure gitu. Kalau tadi kan contohnya ya dok, kita belum belum bisa nih ngomongin dekanulasi lebih lanjut kalau anaknya aja masih pakai venti gitu dok. Kira-kira sebenarnya kondisi seperti apa yang kita udah bisa bilang, kayaknya anaknya udah siap deh drooling procedure gitu. udah indikasi untuk drooling procedures. Iya, heeh. Ya, karena mungkin kondisi di mana yang udah fisioterapi nggak ada perbaikan sama sekali, Mm, ya itu bisa kita lakukan dan produksi air liurnya sudah sedemikian rupa mengganggu kualitas hidupnya ya. walaupun udah pakai kanul tracheostomy. Mhm. Itu umur ada minimum umur, minimum Nggak ada berat gitu nggak nggak ya ada dok? nggak ada Oke. Terus misalnya kalau sana dia ada jantung, apa harus operasi dulu jantungnya gitu-gitu? enggak 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 ya? Oke, enggak oke, karena sistemnya beda, sistem organ jantung sama sistem organ kelenjar saliva ini beda. oke. Jadi Jadi mungkin kalau dia sakit jantung mm, resiko pembiusannya yang lebih berat. anestesinya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kita lebih lihat ke perkembangannya ya dok ya. Jadi apakah misalnya memang nggak signifikan perbaikannya setelah di fisioterapi, air liurnya juga udah mengganggu kehidupan sehari-hari, sekalipun sudah diterapi dan sebagainya, mungkin drooling procedure itu bisa dilakukan gitu ya dok ya. Tapi Ya. nggak ada spesifik minimum berat, minimum umur, atau minimum kondisi-kondisi lainnya seperti itu ya dok ya. Iya, Terus tadi ini dokter Ezi satu tadi juga, ngomong-ngomong dekanulasi, ya. mungkin ada orang tua yang merasa, wah anak saya udah bisa dekanulasi nih gitu. Hmm, Sedangkan saya bilang tadi fungsi menelan harus bagus kan nomor iya, satu syaratnya. betul. Jadi MyCrater itu kemarin membolehkan Ya, pasien-pasien untuk mencoba hmm, susu yang dikasih warna hijau ya, lewat mulut selama dia masih pakai kanul tracheostomy. Ya, jadi kalau mau hmm, ngetes, orang tuanya boleh ngetes. Nah, anaknya pasti batuk, keluar nggak tuh dari ijo-ijo dari kanul dari kanal. tracheostomy-nya. Hmm. Kalau keluar berarti anaknya belum siap gitu. Berarti masih aspirasi ya dok ya? Iya, Oke, itu cairan ijonya apa ya dok yang kira-kira paling dokter bagus Edi sih, aman? paling paling aman sebenarnya air, Air, oke. air yang Tapi air dikasih apa dok? pewarna, dikasih Hah? pewarna makanan. Oke, nggak apa-apa ya dok ya, cobain aja dulu gitu ya ke Ya anak. 1 sendok 2 sendok lah, jangan langsung Oke. suruh minum 1 gelas Betul. ya. Iya. Jadi jadi boleh tuh ibu-ibu kemarin tuh kan pada takut-takut ya dok ya, karena dikasih taunya kan misalnya per oral gitu ya dok ya, atau enggak ini misalnya kalau per NGT masih ngaruh nggak ya dok ya? Misalnya dikasih lewat NGT gitu
si yang ijo-ijonya ini, terus kita lihat apakah dia akan ngebatukin dari Oh kanulnya atau enggak, harus kalau lewat per NGT oral. itu kan langsung masuk ke lambung. Nggak Betul. bakal ada yang keluar di pita suara. Oke. Yang dimaksud dengan Per migrator oral ya. adalah kita mau lihat refleks batuknya dia. Per oral ya. Oke. Per oral. Oke. Oke. Ya nanti coba mungkin ibu-ibu ya dilakukan dengan hati-hati di rumah juga nggak apa-apa ya dok sebenarnya ya asal Ya, siap alat vaksin aja ya. ya Nggak, gitu. kadang-kadang saya suka gini. Misalnya ada ibu-ibu ini punya fisioterapi, speech Ya. therapy atau swallowing therapy yang suka nyoba-nyobain makanan gitu. Mhm. Ya, saya Oke. kan suka ngilu tuh kalau udah Iya. dicoba ini, coba itu, padahal menurut saya, menurut dokter Elvi, dia masih belum boleh makan per oral gitu. Iya. Nah, itu boleh dicoba lewat dengan syarat anaknya pakai kanul cairan warna hijau. Itu boleh dicoba Oke. gitu. Oke. Toh dia Cairan akan batuk ya dan dan masih dikasih bisa. per oral ya. Dikasih Iya, per oral. Ya lewat jadi mulut, insya lewat Allah mulut. Per oral tuh maksudnya lewat mulut ya, ya. oh ya per oral tuh lewat mulut. Jadi insya Allah boleh dicoba dan posisinya dipastikan yang aman ya dok. Jadi jangan sambil tiduran anaknya. Jadi Iya, misalnya iya, posisinya lebih iya. tegak seperti itu. Jadi untuk melihat fungsinya dengan baik. Terus ini ada pertanyaan tadi udah dijawab sama dokter Ezi bisa di cover BPJS nggak? Alhamdulillah udah diusahain bisa BPJS ya dok ya untuk Ya. drooling procedure ini di mana aja rumah sakitnya sama ini di RSCM tapi dokter Ezi udah bantu untuk apa ya mensupport biar di rumah sakit lain juga bisa ya dok dokter-dokter lain juga bisa melakukannya. Iya. Heeh. Sementara ini berarti kalau saat tempat saya praktek Mm-mm. di Pondok Indah, di Ya, Brawijaya, Duren 3, Duren 3. Saharjo, Mm-mm. Proklamasi, Oh, RSCM, tempat oke. prakteknya Dokter Syahrial kali ya di Ya, oh ya dokter UUR. Syah juga bisa. Mm. Oke. Terus ini sebentar nih, masih Tadi produksi. ada yang nanya cairannya warna hijau. Iya, Ya, cairannya warna hijau biar gampang air kelihatan yang ya dok paling ya. aman, itu air, air Mm-mm. mateng. Kemudian dikasih pewarna pandan. Pewarna pandan itu adalah pewarna makanan kan? Ya, Nah, ya. jadi aman. Mm. Heeh. Soalnya biar kelihatan ya dok, biar karena kan kita Iya, nggak tahu kalau warnanya bening, takutnya itu apa air putih atau apa kita nggak bisa iya. bedain. Atau Kalau air ini liur biar kita nggak tahu. Iya. mm. Oke, terus kalau yang dari kertas saya nih udah habis semua dok pertanyaan. Ini saya lihat yang di chatbox ya dok. Ini kan kita sampai 1 jam ya dok ya. Insya Iya. Allah. Coba saya lihat ya. eh oke, ini ada yang nanya. Katanya kalau anaknya suka grok-grok, tapi dia grok-groknya tuh pas bangun aja dok. Kalau tidur justru nggak grok-grok katanya. Apakah perlu juga dilakukan tindakan botox biar suctionnya nggak begitu sering kayak gitu. Jadi ketika tidur dia nggak grok-grok. Dia tidur malah nggak grok-grok, tapi kalau bangun grok-grok, dok. Tapi bangun tidur langsung batuk biasanya. Karena itu Hmm. terkumpul. Hmm. Ya, biasanya anak kan kalau misalnya aktif, lagi dalam keadaan sadar akan lebih aktif gitu ya, kelenjarnya juga Ya, lebih ya. malah bagusnya, untungnya tidurnya nggak ke aspirasi gitu ya, dok ya. Ya, Takut benar. ketelan kayak gitu. Itu apakah eh, langsung dibotox aja? Sebenarnya dilihat lagi tadi ya, dok ya, sesuai yang dokter Ezi bilang. Iya, Di visio dulu ya dok. Jadi kalau udah di visio benar-benar nggak ada perbaikan, baru mungkin bisa dikonsultasikan ya dok ya untuk iya, dilakukan drooling procedure kayak gitu. Ini yang hygroma udah. Terus makasih penjelasannya dokter Ezi katanya udah pakai trak dari umur 2 bulan, sekarang udah 4 tahun 9 bulan. Udah 2 tahun ini konsumsi obat oral obat kemonya lewat oral dok katanya. Oh karena berarti saya tahu, mulutnya ini. karena saya punya pasien hygroma coli dekanulasi. Masya Allah. Iya, Mm. Tapi semoga semoga lancar nih. Ini katanya iya, mewanti-wanti untuk obat kemonya karena ada efek samping ke paru. Untuk makan dan melan, alhamdulillah aman katanya. iya. Oh dok nih idenya bagus juga nih katanya. Kan kalau tadi kan pewarna hijau tuh dok ya. Kalau jus naga gimana dok? Jus naga itu kan juga ada warnanya tuh dok. Nah, Maksudnya ada warna pink gitu. Itu tapi jus naga itu kalau masuk ke paru nggak aman. Kalau oh air putih masuk bahaya. ke paru dalam beberapa cc masih aman. Oke. Oke, berarti amannya lebih baik cobain yang si pewarna itu dulu aja ya Iya, dok ya.
Oke. Dok, nih pertanyaan terakhir nih dok. Itu si drooling procedure tuh kan tadi dokter ada mention soal botox ya dok ya. Ya. Itu ada yang dibedah-bedah juga nggak sih dok? Misalnya dibedah buka apa gitu atau hanya suntik-suntik aja ya dok kayak gitu? Bedahnya iya dong untuk angkat kelenjar supandibulanya. Oke, tetap ada ya dok ya. Heeh. Tetap ada. Jadi Ya. yang operasi yang dikerjakan, yang dibedah akan Mm-mm. ada dua Si garis, dua glass. irisan, dua irisan di bawah dagu kanan dan kiri. Kemudian ada dua jahitan lagi di dalam mulut, di Mm-mm. pipi kanan dan kiri, tapi sisi dalam mulutnya. Nah, Mm-mm. botoksnya adalah disuntik. Mm-mm. Ya. Oke, Ya, jadi tetap tetap ada Pak Dedi untuk tindakannya. Jadi makanya tadi di anestesi dan dilakukannya di ruang operasi gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Dedi. Anak saya masih grok-grok setelah didekanulasi itu dok. Katanya ini terakhir nih dok katanya. Ada komen gak dok? Katanya anak saya masih grok-grok. Padahal udah didekanulasi. oke. Grok-grok itu apa sih sebenarnya gitu kan ya? Grok-grok itu berarti ada cairan yang mau masuk ke jalan napas, Mm-mm. kemudian udara dari paru kita mendorong si cairan tersebut. Akhirnya bunyilah dia grok-grok. Jadi sebenarnya itu proses turbulensi udara dengan cairan. Nah, Mm-mm. selama anak ibu grok-grok tapi nggak ada infeksi, Ya, artinya masih aman. masih aman. Selama nggak infeksi ya dok. Kalau Iya, grok-grok tapi ya. kalau dia grok-grok tapi terus bolak-balik infeksi, Ya, pneumonia ya harus harus iya. dipasang Bahaya lagi ya. kanulnya. Mm-mm. Betul, betul. Oke, iya nih katanya nafasnya agak grok-grok. Kalau tidur nggak ada suaranya. Jadi poinnya dokter Ezi, yang penting nggak infeksi ya dok ya. Jadi Iya, nggak aja kansa, insya Allah sehat-sehat. Makasih dokter Ezi udah dikasih waktunya ya dok. Kita buat ngobrol-ngobrol hari ini. Nanti sebelum ditutup kita boleh foto-foto dulu nggak ya dok ya? boleh-boleh. Kenang-kenangan kayak gitu. Boleh ibu-ibu dinyalain kameranya kalau berkenan, yang berkenan untuk foto bareng. Kita hari ini singkat saja, tapi insya Allah semoga bermanfaat. Makasih Pak Dedi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di WA. Nanti kita masukin Dokter Ezi ke grup. Tapi sabar-sabar ya ibu-ibu. Nanti Dokter Ezi Jawabnya tengah-tengah menjawab, malam mau tidur. menjawab sebisanya. Ini Bu Siti Rahma, kenapa Bu? Halo? Ya, oke. Ini yang nyalain kamera, kamera berarti sedikit ya. Oke, udah siap? Oke, aku izin ini ya, Ya, dokumentasi screenshot ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Oke, banyak terima ini Terima kasih kasih banyak. semuanya. Bapak Dokter Dokter Ezi, Ezi. Thank you. makasih ya. Thank you. Terima kasih banyak Dokter Ezi. Selamat istirahat. Buat Ya, ibu-ibu, Ade, makasih. bapak-bapak. Ya, Terima kasih udah bisa hadir hari ini sekalipun dadakan. Semoga acaranya bermanfaat. Dan nanti saya di grup ada yang mau saya tanyakan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti selain kita mau invite Dokter Ezi ke grup, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya. Jadi ini saya eh, komunikasikan sekarang aja kali ya. Jadi saya ini insya Allah akan melakukan project. Makasih Ibu. Jadi akan melakukan project itu untuk anak-anak tracheostomi di Indonesia seperti itu. Jadi proyek yang ini kita akan memprioritaskan salah satunya tapi mau minta masukan dari Bapak Ibu sekalian kira-kira kebutuhan apa yang paling dibutuhkan gitu sama anak-anak tracheostomi. Jadi pertama ada kemungkinan itu misalnya kita mau bikin proyek gimana caranya akses untuk beli